Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FDP. Ini adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan dalam rangka mengembangkan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat FDP yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini kita sedang berada di Kabupaten Dairi, tepatnya di Desa Sukadame, dalam rangka sebuah agenda dakwah yang berlangsung pada hari yang berbahagia ini. Di samping kanan dan kiri saya sudah hadir para pengurus FDP, yaitu Bapak Dr. Abizal. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah kiri saya sudah hadir juga ketuanya, Ketua FDP Pak Dr. Nur Khalis. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Dok? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Siap berjuang untuk dakwah. Insyaallah. Ya, pada hari ini tentu kita punya sebuah agenda yang besar. Agenda dakwah kita pada hari ini terkait dengan perkembangan masjid, yang saya juga tidak tahu persis seperti apa perkembangan dan bagaimana perkembangannya, dan seperti apa masjid ini akan dimanfaatkan ke depan. Maka kita akan tanyakan secara langsung kepada ketua program, ya, ketua program di FDP, yaitu Bapak atau Ustadz Dr. Abizal. Ya, silakan Dokter menceritakan seperti apa perkembangan masjid ini, sehingga kok tiba-tiba masjid ini sudah ada. Nah, kira-kira apa pertimbangannya dan seterusnya, silakan Ustaz. Jadi awal mula masjid ini ada. Kalau kita melihat hari ini kan sudah berdiri, ya. Ya. Jangan dianggap masjid ini sudah ada semenjak zaman dulu. Hari ini kita akan meresmikan insyaallah masjid yang luar biasa ini, dan ini kalau kita bandingkan dengan keadaan rumah-rumah penduduk, dan ini insyaallah yang termegah, termewah, ya, masjid ini insyaallah. Awal mulanya mungkin sekitar bulan Juli, ya, Pak Amin Naibaho namanya, salah seorang daripada masyarakat Dairi. Beliau tidak tinggal di sini, tapi beliau itu pegiat dakwah yang memang selalu keliling kampung di Dairi ini untuk melihat kondisi umat Islam. Jadi kebetulan beliau menyampaikan di sini ada sebuah komunitas Muslim yang dimana jumlah masyarakat itu sekitar 35 KK. Tapi sayang, semenjak desa ini berdiri, itu masjid belum pernah ada. Gimana rasanya kalau seandainya sudah berpuluhan tahun, 40 tahunan, mungkin semenjak Indonesia merdeka, kita katakan, itu kan merasa miris, ya, hati kita. Belum ada masjid sama sekali. Masyarakat di sini melaksanakan. Selama ini mereka Jumatannya dari rumah ke rumah, di rumah warga. Iya, dan juga itu hanya sekitar 35 KK, dan yang lain mungkin masih abu-abu, tidak berani menampakkan identitas keislaman sebab tidak ada lambang di sini yang menyatukan mereka. Tidak, mereka takut sehingga harus berperilaku abu-abu. Ya, karena tadi tidak ada yang menyatukan mereka. Nah, dan juga yang lain masih ragu-ragu seperti itu, menunggu ada orang yang mungkin bisa menyatukan mereka, atau ada momen tertentu yang bisa membuat mereka bisa menampakkan identitas keislaman itu. Alhamdulillah hari ini sudah sekitar 53 KK yang tadi berkembang daripada 35 menjadi 53, yang tadi abu-abu sudah mulai menampakkan identitasnya ketika awal mula berdiri pondasi masjid ini.
Dan kembali lagi ke tadi, masyarakat itu mendirikan sholat Jumat ya, itu di rumah-rumah. Juga kegiatan-kegiatan keagamaan itu juga di rumah-rumah, antar rumah ke rumah. Jadi mereka resminya Ustaz, mulai proses pembangunan sejak masa peletakan batu pertama itu sejak kapan sih kan? Sehingga ini berapa lama nih selesai sampai sudah kondisinya seperti ini? Iya, FDP kan ketika disampaikan kepada kami melalui pesan singkat seperti itu, kondisi kampung ini kan kami tidak bisa menjawab dengan komunikasi via media sosial seperti itu. Kami sampaikan, iya kami akan turun langsung. Maka bulan Juli itu kami datang ke sini untuk kebetulan ada perjalanan dan itu pun tanpa sengaja sebenarnya. Ya, jadi teringat kami ketika sampai di Kota Cani, ada pernah Bapak ini mengirim WA kepada kami, pesan di media sosial. Lalu kami coba hubungi, kami katakan kami di Kota Cani, ada nggak waktu untuk kita bertemu di daerah Dairi? Ya. Oh siap Pak, katanya. Walaupun bagaimana, walaupun kami di gunung, siap turun ke bawah. Nah itu beliau sangat luar biasa. Pertemuannya di mana? Pertemuannya sampai sore itu di sebuah masjid Ar-Ridha namanya di Tiga Lingga. Tiga Lingga, ini berapa lama dari sini ke? Tiga Lingga sekitar lebih kurang ya 2 jam. 2 jam perjalanan. Tapi waktu kami naik ke sini dari Tiga Lingga kebetulan jembatan putus, sehingga kami harus menempuh perjalanan lebih kurang 4 jam. Dan perjalanan menuju desa ini waktu itu kami terpaksa terkadang harus turun dari kendaraan tumpangan kami itu karena waktu menanjak tidak kuat mobilnya, sehingga kami juga harus berjalan kaki beberapa. Oke, ini perjalanan yang penuh tantangan luar biasa. Oke, jadi kembali ke pertanyaan saya pertama tadi, ini pastinya mulai dibangun itu sejak bulan berapa? Sekitar bulan September. Sebab artinya sudah 6 bulan. Sudah. Jadi Juli September. Iya, Juli ke September itu sudah mulai dibangun, dan kami juga mengirimkan donasi waktu itu awal mula 25 juta. Ya. Dan juga ada mengirimkan 2 orang dai seperti itu. Jadi artinya proses pembangunan masjid ini di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Antara 6 sampai 7 bulan. Betul. Nah ini saya pikir ini prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh Ustaz. Rahasianya apa Ustaz? Rahasianya Jika bisa membangun masjid sebesar ini dalam waktu yang saya mau katakan simsalabim, bukan. Rahasianya ada pada Allah. Mungkin ini adalah di mana para muhsinin kita di Banda Aceh dan juga di belahan Indonesia ya, donatur kita yang membantu, mungkin tergugah hatinya ketika kita share bahwa di kampung ini sudah 40 tahun ya belum ada masjid dan mereka sedang mengharapkan masjid, maka dalam waktu yang singkat ada donasi, ada yang menyumbangkan juga dalam bentuk barang-barang seperti itu, seperti keramik ya dan lain-lain sebagainya. Dan ini merupakan satu hal yang sumbangan dari saudara-saudara kita. Oke, jadi artinya selama kita berada di jalan yang lurus, maka kita berpegang yansurullah, intansurullah yansurukum. Ya, yansurkum. Jadi tidak perlu kita khawatir bahwa sebuah proses perjalanan dakwah yang kita jalani, kita tidak usah khawatir bahwa ini akan sukses tidak sukses. Yang penting kita sudah melangkah. Sukses tidak sukses itu ada urusan sama Allah. Kira-kira begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya. Kemudian juga di samping saya, sebelah kiri saya sudah hadir tadi Dr. Nur Khalis sebagai ketua. Bagaimana perasaan dokter hari ini melihat proses pembangunan yang sudah berapa kita katakan ini? Mungkin 85% sudah selesai Pak ya. Terus bagaimana atau apa saja program yang akan diisi ke depan agar masjid ini terus makmur Ustaz? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Forum Dakwah Perbatasan itu merasa sangat bahagia dan juga terharu ya. Kita terharu karena di desa yang penduduk muslimnya hanya 8%, sejak sebelum kemerdekaan desa ini terbentuk sampai hari ini baru sekarang lah ada masjid di desa ini. Dan juga kita sangat terharu melihat semangat dari warga-warga di sini itu luar biasa. Belum pernah kita mendapatkan hal seperti ini. Kita ada bangun di beberapa masjid di beberapa tempat,
tempat, tetapi di sini yang terlihat luar biasa semangat dari warganya. Ya, mereka terlihat ya, terbaca oleh kita pertama keikhlasannya, kedua kesungguh-sungguhannya. Jadi untuk membangun masjid ini bukan hanya menjadi tanggung jawab tukangnya saja, tetapi warga juga bergotong royong. Ibu-ibu ikut mencangkul, mengangkat batu, ya, dan mereka dibuatkan jadwal untuk membantu tukangnya. Jadi itu mungkin kenapa kebersamaan itu, dan juga manajemen keuangan pelaporannya itu juga sangat baik sekali, ya. Ya, FDP alhamdulillah hanya dengan 200 juta lebih yang kita bantu, tapi kemudian disokong juga oleh berbagai macam organisasi yang lain, bisa kemudian Masjid Berkah ini bisa berdiri di sini. Jadi disinilah kita melihat bagaimana dengan keikhlasan, keseriusan kita, dan semangat kerja yang luar biasa itu mendatangkan pertolongan Allah. Ya, mungkin itu tadi jawabannya. Dari mana sumber yang dimiliki oleh FDP, atau FDP memang sudah menjadi sebuah organisasi yang cukup mumpuni dalam bidang keuangan sehingga mampu memberikan bantuan, atau ada cara-cara tersendiri dari dokter sebagai ketua? Ya, ini juga salah satu bukti bagaimana pertolongan Allah itu sangat dekat sekali, ya. FDP bukanlah suatu organisasi dakwah yang sudah punya banyak uang, ya. Ketika kami datang kemari dipaparkan kepada kita tentang kondisi ini, pada waktu itu kita nggak ada dana sama sekali untuk bangun masjid ini, sama sekali nggak ada dana. Makanya kita sebenarnya takut untuk memberikan harapan kepada mereka. Nah, tetapi kami melihatnya dari sudut pandang begini. Keberadaan masjid di sini ada tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab pada muslimin yang ada di desa ini, tapi tanggung jawab kita. Karena ini tanggung jawab kita, maka kita harus ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ketika kita memulai ikhtiar itu, maka datanglah pertolongan Allah. Dan alhamdulillah kami juga tidak menyangka pertolongan Allah itu begitu cepat dan begitu besar. Ya, baru kita sampaikan ke beberapa sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Forum Dakwah Perbatasan, maka bantuan itu datang. Ya, tadinya berawal dari 25 juta, kemudian langsung bertambah ya, sampai akhirnya dalam waktu yang sangat singkat terhimpun lebih dari 200 juta yang telah kita bantu. Ya. Oke, terkait dengan program rencana ke depan untuk agar masjid kita ini, masjid masyarakat di sini lebih makmur dan berkembang, kira-kira rencana dakwah ke depan itu seperti apa terkait masjid, terkait dengan pengembangan masyarakat, kira-kira bisa digambarkan? Ya, jadi setelah kita membangun masjid, maka tanggung jawab kita berikutnya yang juga cukup berat adalah memakmurkan masjid. Dan bagaimana masjid juga memakmurkan umat. Yeah. Nah, itu tantangan bagi kita. Dan kita telah memulai program untuk memakmurkan masjid itu dengan menempatkan dai. Sebelumnya kita sudah menempatkan 2 orang dai di desa ini, ya. Kemudian selesai masa pengabdian mereka, kita ganti lagi dengan yang lain, dengan Ustadz Maulana sekarang yang ada di sini, dan insya Allah akan bertugas sampai dengan Desember nanti, ya. Nah, selain kita menempatkan dai, juga insya Allah kita menghidupkan sholat 5 waktu di masjid, dan juga memberikan tausiah-tausiah bagi warga masyarakat di sini, ya. Karena kita lihat pemahaman masyarakat tentang keislaman juga sangat minim, ya. Kemudian juga kita hidupkan TPA buat anak-anak, ya. Karena harapan kita dari Forum Dakwah Perbatasan adalah adanya generasi penerus dari desa ini. Nah, jadi kelak nanti adalah imam-imam muda yang hafiz dari desa ini. Jadi tidak perlu lagi kita kirim dai dari sana. Tidak perlu. Oh, jadi dai hari ini adalah untuk menciptakan generasi di sini. Iya. Oke, bagus sekali. Saya kira program ini yang perlu kita support dari berbagai sisi. Terus yang lain selain ini apa saja? Nah, jadi selain kita memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak di sini, ya kan? Kemudian kita akan coba juga mensupport program pemberdayaan ekonomi. Nah, ini nanti kita akan coba bicara dengan warga, kira-kira dalam bentuk apa kita akan mensupport itu, ya. Tentu yang mampu laksana lah, ya, baik dari kedua pihak, ya, dari masyarakat maupun juga dari FDP, ya. Nah, selama ini FDP sudah pernah menjalankan program pemberian bantuan modal kerja tanpa riba. Nah, jadi kita berikan bantuan, kemudian nanti si penerima mengembalikan dalam nilai yang sama, secara cicil, secara cicil tanpa ada penambahan nilai.
Nah, kalau kemudian dia merasa mendapatkan keuntungan, maka silahkan dia bersedekah tanpa ada batasan. Kapan terserah, nilainya juga terserah. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi kita maafkan saja. Nah, seperti itu ya. Tapi tentu sebelumnya kita harus survei dulu tentang kesungguh-sungguhan dia dalam bekerja. Nah, kemudian selain masalah pemberdayaan ekonomi juga, kita berharap masjid itu juga mampu menebar kebaikan bagi segenap warga yang ada di desa sini. Terlepas apakah dia muslim atau bukan muslim. Nah, tapi ada amal-amal sosial yang memang itu untuk keumatan, untuk manusia, atas rasa nilai kemanusiaan, ya. Misalnya ya, ini karena musim pandemi saja FDP belum membuat kegiatan safari dakwah perbatasan. Biasanya kita buat tuh kegiatan safari dakwah perbatasan dengan berbagai rangkaian program seperti pengobatan massal, pembagian sembako, dan lain sebagainya. Nah, program-program itu juga bisa buat saudara-saudara kita semuanya, terlepas muslim atau non-muslim. Nah, ini juga akan insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu setelah pandemi ini lah, insya Allah. Demikian, Ustaz. Terima kasih Pak Dokter telah memberikan wacana dan rencana program ke depan, dan moga-moga ini menjadi awal titik terang perkembangan dakwah di Kabupaten Dairi. Hari ini sebentar lagi akan dilakukan peresmian masjid tepat pada jam 9, dan ini waktunya sudah tiba. Moga-moga di posisi matahari sedang naik, maka Islam pun, perkembangan Islam pun di kawasan perbatasan ini akan segera bersinar dan terus berkembang sebagaimana kita harapkan. Demikian untuk laporan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.